Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Wulandiningrum dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak kota ini adalah kota Demak pada masa kini. Secara politik, pada masa pemerintahannya, Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sukadana, Palembang, Jambi, dan Banjar. Secara ekonomi, Pelabuhan Demak berkembang jadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional. Selain itu juga pengembangan perekonomian maritim. Kerajaan Demak mengembangkan perekonomian agraris. Beras menjadi salah satu komoditas dagang yang diunggulkan. Secara agama, keberadaan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa turut mempengaruhi kehidupan agama di Kerajaan Demak. Wali Songo juga memiliki peran sebagai penasihat Kerajaan Demak. Wali Songo turut berperan dalam pengembangan Masjid Agung di Demak. Upacara selamatan dan yasinan adalah salah satu budaya yang telah berkembang sejak kekuasaan Demak. Salah satu hasil kebudayaan Islam di Kerajaan Demak adalah bangunan Masjid Agung Demak. 2. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Secara politik, dalam menjalankan pemerintahan Sultan Hadiwijaya mendapat banyak nasihat dari Prabu Prapan, salah satu seorang wali di Jawa Tengah. Pada tahun 1581, Sultan Hadiwijaya wafat. Keadaan tersebut menyebabkan perebutan kekuasaan antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Secara ekonomi, Kerajaan Pajang merupakan kerajaan bercorak agraris. Penghasilan utama masyarakat Pajang berasal dari sektor pertanian. Sekitar abad 16-17, Kerajaan Pajang berhasil menjadi salah satu lubang besar padi dan mengekspor beras ke wilayah lain. Secara agama, kehidupan agama di Kerajaan Pajang masih terpengaruh oleh Kerajaan Demak. Islam kultural yang diajarkan oleh para wali dan ulama dilanjutkan oleh kepemimpinan Kerajaan Pajang. Secara sosial budaya Islam di Kerajaan Pajang sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Masyarakat Pajang memiliki toleransi tinggi terhadap berbaur dengan kebudayaan Jawa asing yang masuk di wilayah Pajang. Kerajaan Mataram. Secara geografis, Kerajaan Mataram terletak di atas Mentawak yang lebih dikenal dengan Kota Gede. Secara politik, pada kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya. Sultan Agung bercita-cita menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Secara ekonomi, selain bergerak di bidang pertanian, perekonomian di Kerajaan Mataram juga tergantung pada sektor perdagangan. Sebagai Raja Mataram, Sultan Agung memimpin kegiatan ekspor dan impor yang dikuasainya, seperti Pelabuhan Kendal, Jepara, dan Tegal. Secara agama, nilai Islam yang berkembang di Kerajaan Mataram telah bercampur dengan kebudayaan lokal. Sultan Agung merupakan raja yang berperan dalam mengakulturasikan kebudayaan lokal dengan agama Islam. Sultan Agung menciptakan penanggalan Jawa. Secara sosial budaya, dalam hubungan ini, raja sebagai patron harus mengayomi rakyatnya dengan baik. Kebudayaan Jawa di Mataram semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada masa ini, muncul tradisi Grebeg Maulud yang merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan kebudayaan Islam. Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Banten Girang atau Banten Girang. Secara politik, masa keemasan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682.
Sultan Ageng Tirtayasa bertekad memasukkan perdagangan ke Kerajaan Banten. Secara ekonomi, pelabuhan yang sangat ramai menguntungkan bagi perekonomian Kerajaan Banten. Pelabuhan Banten sering disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai negara untuk membeli lada. Secara agama, saat penyebaran agama Islam di Banten, Maulana Hasanuddin membuat 3 perubahan, yaitu pertama, perubahan dalam bidang ekonomi, 2, perubahan dalam bidang politik, 3, perubahan dalam bidang kebudayaan. Budaya Islam turut memengaruhi perkembangan budaya di Banten, terutama dalam bidang arsitektur. Pengaruh tersebut terlihat dari bangunan-bangunan yang bernuansa Islam. Kerajaan Cirebon. Secara geografis, dalam Suma Oriental, Tom Pires mencatat pada 1513 Cirebon merupakan bagian Kerajaan Demak. Secara politik, pada masa pemerintahannya, hubungan antara Cirebon dan Mataram terjalin dengan cara melakukan pernikahan. Hubungan antara Cirebon terlihat pada pernikahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 dengan kakak panem bahan ratu, yaitu Ratu Ayu Sakluk. Dalam pernikahan tersebut lahir Amangkurat I. Secara ekonomi, Kerajaan Cirebon memanfaatkan pelabuhan sebagai penunjang sektor perekonomiannya. Cirebon memusatkan aktivitas ekonominya di bidang perdagangan. Komoditas utama masyarakat Cirebon antara lain lada, beras, kayu, dan gula. Secara agama, salah satu bukti perkembangan Islam di Cirebon pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah adalah pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Sosial budaya Kerajaan Cirebon juga dipercaya menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dibuktikan dengan berkembangnya ajaran Wakasfuh dan tarekat Islam lainnya. Penjelasan dari kelima kerajaan Islam di Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.